Apa solusinya? Sementara ini yang saya pikirkan adalah selalu kita gunakan target berbahan kertas atau minimal karton. Ya, maksimal malah ya. Ya, kalau bahan karton saya sudah mencoba. Kalau pakai art karton yang ketebalnya berapa, 120 ya, apa 160 tuh art karton. Ya, belilah di online. Toko online yang rata-rata itu harganya, saya pernah coba beli segepok isi 50 lembar, harganya cuma 20.000 rupiah. Ya, itu kemudian saya print pakai printer biasa, bisa masuk aja dan kemudian bisa saya pakai. Enaknya pakai karton itu adalah kalau dibandingin dengan kertas ya, kalau dia kena panah, nanti pas kita cabut dia tuh nggak ngikut, dia tegang aja gini, kita nggak cabut. Beda kalau kita punya target kertas, kan lagi latihan kita hajar, tapi pas kita cari kertasnya ngikut dan bahkan langsung udah ikut robek duluan. Jadi kita nggak lihat jelas lagi kalau kita nggak buru-buru catat targetnya kena berapa, tadi biasanya akhirnya targetnya udah robek kalau kertas gitu loh. Nah, maka itu saya anjurkan karton yang tentu memang bisa didaur ulang, ya kan. Nah, cara ngebutiknya gimana cetaknya? Kayak gini. Wah, kecil banget, cuma kayak gini. Loh, emang kita kalau mana kemana sih? Senengnya mana ke hitam, biru? Apa ngincernya ke kuning? Yang belum bisa ngincernya kemana? Ke kuning juga. Yang udah bisa, apalagi tambah kuning, tambah kena. Biru hitamnya apa merah gitu kita nggak pernah incar, ya kan. Jadi sebetulnya paling kena area-area sini. Nah, bagaimana caranya kita fokus ke sini untuk kita tembakkan gitu, ya kan. Ini saya pakainya 80 cm yang saya bikin sekarang nih, istilahnya ring 3 ya, cuma 10, 9, 8. Oke, cukup. Oh, biasanya kita kan yang 80 cm ring 5 ataupun ring 6 biar banyak. Itu kan kalau turnamen, karena pakai standarnya NC itu. Ini kan kalau latihan di rumah. Latihan emang Anda kena biru, Anda catat juga. Ngapain? Kena biru nggak usah dipikirin. Yang banyak kena merah kuning aja masih suka kalah kok. Apalagi cuma sekedar biru gitu loh, ya. Nah, kemudian di sini saya tulis, kalau di sini saya bilang 80 cm ring 3 non standard target face. Sengaja saya bikin gitu karena ini keluaran dari Caster cetakannya ya. Ya, Caster, Computer Actually Support Technique Enhancement and Refinement. Saya tulis. Oke. Nah, jadi ya kalau kita lihat sebetulnya pakai kayak gini sudah cukup. Udah dari jauh, kenapa saya ikutkan merahnya, nggak kuning aja? Kalau di kuning doang, di atas kuning, di atas putih, ngeliatnya agak susah memang, ya kan. Tapi kuning di atas merah, ya, atau sebelahan dengan merah itu masih tetap bisa kita lihat. Yang mau target biasanya taruh panahnya di bawah ini masih bisa lihat, masih dapat lihat kuning perbatasannya di sini. Yang mau di samping, yang mau di situ enak. Apalagi yang mau memang bener-bener X to X juga nggak ada masalah. Gitu loh. Jadi segini udah cukup, sangat cukup. Gitu loh. Nah, kalau kita pakai yang ini kan udah sangat irit. Gitu loh, harganya juga nggak mahal. Saya bilang tadi 20.000 aja dapat 50 lembar. Berarti kalau satunya berapa tuh, 1.000 perak malah nggak nyampe ya. 1.000 perak masih 20 ribuan, di 50 lembar. Wah, 500 perakan Bapak. Gitu ya. Di bawah lagi gitu loh. Ya, sangat nyaman. Dan Anda bisa lakukan di rumah. Anda tinggal print. Kalau nggak bisa ngeprint, tinggal bawa ke tempat percetakan atau numpang teman. Gitu loh. Ya. Nah, ini sudah saya desain yang setting kayak gini. Kalau ada yang berminat, ini bisa di-download. Oke, saya sudah desainkan itu. Ya, ukurannya saya bikin benar-benar pas. Ya, precisely di sini masing-masing ini lebarnya ini 4 cm. Ya, jadi sesuai standar. Oke? Ya, ini bisa digunakan ya tentu untuk tembakan normal, masa dari 5 meter nembaknya gini, jangan. Tetapi kalau ada yang berminat nanti mau cari, tolong lomba saya pengen punya kayak gini, tetapi saya latihan karena di rumah 5 meter. Yuk kita hitung 5 meter itu berapa. Ada beberapa aplikasi online yang katanya memang bisa menghitung sendiri kalau 5 meter jadinya sebetulnya ukurannya berapa. Tapi pas saya coba beberapa aplikasi saya coba, kok hasilnya beda-beda ya. Padahal saya sama-sama 5 meter dengan target yang dari umpamanya segini gitu kan. Berarti ini kan sebetulnya ini 4 sama 4 lagi itu 8, 16 ya gitu loh. Is it? Nah, kemudian dari diameter di situ pas kemudian nanti beda kalau lihat ujung-ujungnya 32 nih gitu kan. Nah, tetapi kalau umpamanya sekarang kita pakai yang biasa dengan aplikasi yang katanya bisa mengukur urang, konversi, keluarnya jadi beda-beda. Akhirnya saya bilang, waduh ini nggak standar juga. Nah, saya lagi berpikir, ayo dong kalau ada yang memang
matematikanya jago ya, kontak saya Japri, kasih tahu kita hitungannya di 5 meter itu sebetulnya lingkarannya berapa. Dan kita bahas dulu, saya nggak percaya satu orang. Setelah kita bahas, kalau udah confirm dapatnya lingkarannya berapa, standarnya di situ, saya bisa bikinin, no problem, gitu loh, ya. Dan ini saya udah share ini for free, ya, kayak udah uploadnya di Perpandi, berarti Anda bisa mendownload for free. Anda mau gunakan tiap hari mendownload, pakai di situ, nggak usah izin lagi, ambil aja, sudah saya share, ya. You can do it anytime you like, ya, nggak usah izin lagi, nggak usah apa, tolong Mbak model ini, enggak. Bahkan kalau ada mau minta ukuran-ukuran yang lain, kasih tahu, saya bikinin. Ya, nanti saya taruh lagi di perpani.id, ya, kemudian tinggal di download for free. Oke, tujuannya adalah karena tujuan mulianya kita agar kita bisa menghemat pertama dari biayanya, dari bahannya, juga kemudian menggunakan yang bisa daur ulang. Oke, ya. Ini obat kolik ukuran yang kayak gini, ya. Saya mau bahas lagi apa ya? Nggak ada. Nah, saya bikin kayak gini kenapa tengah di sini ya, biasa kalau kita taruh pakunya kan di sini ya, ujung-ujung sama paku di sini ujung-ujung. Jadi ya biar masih tetap bisa ngarahin ke tengah. Di sini memang saya taruh penjelasannya, ada tulisan caster, dan ini ada logo caster di sini. Bukannya mejeng, casternya juga saya bikin sangat transparan. Hanya 30%. Ya, jadi kalau dari dekat kita lihat ini baru kelihatan, tapi kalau dari jauh kita lagi market nggak kelihatan. Jadi nggak bisa dibilang digunakan untuk aiming gap gitu ya, point nggak kelihatan. Oke. Ya, so ini satu contohnya, masih bisa di-download. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau yang gedean gimana, Bah? Saya bisa bikinnya gedenya. Nih. Tuh, gede kan? Ya, ini masih 80 cm, ring 4. Is it? Yes. Gitu loh. Ya. Nah, ini juga enak ya lihatnya. Dan kenapa yang pakai kayak gini? Kebetulan saya lagi sharing di sini. Ada teman-teman yang sudah mulai bikin turnamen di tiap hari Ahad ya, Sabtu atau Ahad. Nah, bikinnya dia bilang dia menggunakannya adalah target face-nya yang ukurannya kayak gini. Saya pikir-pikir, saya ini kan pernah bikin di situ. Nah, sekarang saya bisa sharing sama teman-teman. Kalau berminat, ayo silahkan pakai. Ya, ini terdiri dari 3 lembar yang kemudian dikombinasikan, gitu loh. Gimana caranya, ribet nggak? Enggak. Ya, saya sudah bikinkan. Kalau berminat memakai di sini, ya, demi menjaga tadi lingkungan, saya akan ajarin caranya. Sebetulnya terdiri dari peta kangin situ saja ada 3 file. Oke, ini yang untuk atasnya, ini untuk sisi kanan, dan ini untuk sisi kiri. Berarti kalau dari usernya ini yang kirinya, ini yang kanannya. Kalau kita dari nembak ya, gitu loh. Oke, bentuknya kayak gini. Kok aneh Bang main dari situ? Nanti jadinya kayak gitu. Oke, pertama ada download 3 file, Anda sudah dapat ya kayak gini. Oke, ya. Lalu panduannya di sini sudah ditulis. Saya ada tulisan kayak gini, di sini adalah kasih panduan bagaimana cara merakitnya. Oke, salah satu poin yang saya bilang, potong sisi kanannya yang ini. Ini kan ada sisi kanan jadi ada kiri ya. Nah, di sisi sini ini, sisi kirinya di sini potong pakai cutter. Oke. Ya. Nah, potong pakai cutter itu gak gampang. Gimana caranya? Ada banyak orang salah pakai cutter. Ya, saya kasih contoh sebentar. Aduh, saya mesti ambil dulu. Ini nggak apa-apa, di-cut lah. Oke, lanjut. Saya udah pegang sekarang. Kita kalau motong ditanya, bening pakai gunting, pakai cutter. Orang bilang pakai gunting biar aman. Ya, cutter bahaya nanti kalau takut kebeler. Nah, kalau pakai gunting, nanti guntingnya bisa nggak rapi. Biasanya gunting kecil, kecuali bisa gunting bisa rapi, ujung mesti nggak apa-apa. Tapi saya rekomend sama pakai cutter, tetapi yang pakai penggaris besi. Oke. Tujuannya apa? Jadi Anda di situ Anda pegang udah garis, ikutin yang garisnya tadi, batasnya nanti saya kasih lihat, kemudian Anda pakai penggaris dan di sini. Ya, gitu kan? Ya. Nah, enaknya di atas kaca, jangan di atas kayu, nanti kayunya jadi baret meja. Ya paling mudah di atas kaca yang tebal, kalau tipis pecah loh. Gitu loh. Ya kan banyak meja lah, meja kaca atau apa ya, enak pakai di situ. Nah, saya mau kasih informasi buat Anda rata-rata adik-adik dan kemudian ibu-ibu, kalau pakai cutter ya itu jangan lebay. Ya orang bilang, oh bahaya, di sini nggak ngeri, bahaya kalau nggak tahu cara pakainya.
Oke, kalau hanya untuk potong kertas, banyak orang potong kertas begini keluarinnya. Ngapain? Gitu, biar yakin nih loh, kertasnya potongnya di mana? Kepotongnya di sininya atau di sini ya ujungnya? Cuma di ujung. Jadi kalau motor cuma di ujung. Nah ini kalau bapak-bapak yang nggak tahu yang kayak gini kan terlalu nih kebangetan deh. Harusnya udah bisa tahu bahwa ini ngapain sebanyak-banyak. Jadi mengeluarkannya itu segini. Nggak kelihatan bang, nggak keluar-keluar. Saya deketin. Tuh. Keluar kan? Apa yang cukup motong? Cukup. Saya taruh data kertasnya di sini. Masih nongol kan? Deketin. Nongol banget. Bahkan bisa lebih pendek di sini. Ini ditempelin di situ. Ya, tak dia sebelah besinya set. Potong. Udah. Toh kertas juga tipis, karton juga tipis. Ngapain kita bukanya di sini tebel-tebel? Salah orang yang pakai kayak gitu. Yang benar tuh pakai kata tuh kayak gini. Dan kalau Anda pakai kayak gini, Anda taruh tangan yang di situ pun risiko untuk Anda kebeler lebih kecil. Oh, ketusuk bah? Apa parahnya bisa ketusuk dengan yang paling yang kayak gini? Sedikit. Dibandingkan kalau Anda, waduh, suka motongnya kayak gini, orang saya lihat, ih, lebaynya. Ya, sekali lagi, kalau mau motong kertas apa segala tuh begini. Salah banget orang pakai katanya, banyak saya lihat. Saya suka ingat, jangan begitu. Saya mesti ngajarin orang. Nah, sekarang secara umum saya ajarin semua. Insya Allah ilmu ini bermanfaat. Kita lanjut. Caranya, setelah Anda print yang tadi di sini, Anda potong ya di sini ya pakai cutter. Nah, karena kalau pakai di sini, ini Anda perhatikan di sini nggak saya kasih garis, nggak ada garisnya. Tujuannya apa? Kalau sudah dipotong nanti jadinya bersih. Nah, terus ikutin garisnya mana? Garis yang ini Anda ikuti. Gitu, ini kan ada garisnya di situ, ya kan? Ya, jadi garisnya begini. Oke, ya. Ini di ujung-ujungnya saya kasih tanda, saya kasih panah. Oke, di ujung sini ada panah dan kemudian di bawah juga ada panah-panahnya shading, blacking. Tujuannya apa? Ya ini adalah suatu poin-poin yang namanya juga computerized ya. Ya, komputer kan namanya juga caster, computerized. Di sini nanti Anda tinggal menghubungkannya, tinggal menempelkan ujung-ujung panah tersebut satu sama lain. Akhirnya langsung bisa mudah terbentuk. Kalau enggak, bingung geser-gesernya, nanti suka salah. Ya, setelah Anda potong yang ini, Anda juga potong yang ini. Sisi sini Anda potong. Sininya, bawahnya. Dan kemudian sisi sininya. Ya, lihat lagi di sini juga ada panah-panahnya, ya. Oke, di situ. Oke. Ya, panah-panahnya gunanya itu untuk dihubung-hubungkan. Ini sisi atas, dikasih tahu ini ada tulisannya. Ini untuk sisi yang atas gitu loh. Ini untuk sisi kiri, sisi kanan semuanya ada panduannya. Ya. Sisi kanan gimana? Bilang kayak gini. Nggak apa-apa, jangan. Kenapa saya bikin kayak gini? Karena ngapain saya gambarin cetakannya? Wong nanti ini ketutupan kertasnya kok, ketutupan karton yang lain. Ya, jadi malah boros-borosin tinta. Kalau pakai kayak gini ngiri tinta, gitu. Saya juga bisa berhemat jadi tintanya kan? Ya, nah ini juga sama. Di sini ada panah-panahnya. Di bawahnya juga ada panah. Oke. Setelah Anda potong, ya, maka jadinya seperti apa? Kayak gini. Saya nggak contoh potongnya kelamaan, jadi udah saya kasih contoh yang sudah dipotong. Ini kalau potong samping kan begini, ya. Kemudian udah potong dari atas sudah kayak gini. Oke, ya. Nah, yang ini tinggal ditempelkan. Ini kan dari sini ditempelkan. Oke. Kalau Anda sudah nempelinya yang benar, maka hasilnya itu akan seperti ini. Nah, tuh ya. Ini nempel nih, ujung-ujungnya ini nempel gitu loh. Pas Anda udah tempel, cirinya apa? Logonya ini jadi kelihatan. Pas kelihatan logonya, pas logonya cuma nyambung dari itu, berarti Anda kerjanya udah bener gitu ya. Ujungnya dipasin aja gitu loh. Ini dipasin. Itu sebabnya saat memotong pakai cutter kan pakai penggaris. Ini ujungnya ada ujung panah sampai tajamnya di situ, jangan sampai kepotong ujungnya. Gitu loh. Set, gampang. Oke, gampang banget. Ya. Nah, setelah Anda tempelnya di situ, tempel. Kemudian ini dilem. Sisi di sini dilem dulu, ya, kasih lem biasa.
perekat biasa lah, nggak usah yang IKIBON atau kayak gimana, cukup lem kertas ataupun Anda mungkin bisa pakai stapler. Atasnya di sini juga ada stapler juga cukup ya. Atas bawah dia di situ. Kalau mau double tape boleh, tapi double tape yang tipis, jangan yang tebal. Ruginya double tape apalagi kalau kena panah di situ nanti lengket-lengketnya si double tape suka ikut di poinnya. Ya, jadi ada keset-keset ini nggak enak. Jadi saya lebih rekomen hanya cukup pakai lem biasa, lem kertas ataupun di stapler atas bawah cekrek-cekrek. Jadi beberapa aja. Ya. Karena ini karton sifatnya juga pas ketarik enak dia keras. Nah, setelah ada tempel yang kayak gitu, ya udah ketempel dari sininya. Ini saya kasih contoh deh. Ada punya contoh nggak sih? Enggak. Oh. Kan udah punya jadi kayak gini nih tadi kan. Nah ya. Kemudian Anda tempel ini di atasnya. Nah, tempel ini kan ujungnya ini ada panahnya nih, sini nih. Tempelin ke panahnya yang ada di sini. Ya, kalau Anda tempelin, tap, dengan nempel sini, ujungnya di sini nempel, jadinya kayak tadi. Mulus. Enak kan kalau kayak gini kan? Kalau Anda pasangnya miring atau nggak pas, jadi nantinya di sini juga akan meleset-meleset. Dikit, wajar lah, namanya baru pakai, baru nyoba ya, pasti Anda meleset biasanya. Oh, kalau meleset gitu kenapa jadinya nggak lempeng ya? Udah bikin pakai komputer nggak mungkin meleset lah waktu create-nya kan. Cuma kalau printernya yang waktu cetak ada yang meleset, goyang si printernya atau Anda waktu ngelemnya itu nggak rata banget, ya ujungnya akan meleset. Tapi paling tidak lingkarannya masih bulat ya. Dan pakai cara ini Anda bisa lihat di sini kan bertumpuk nih tadi kan ya. Ada sisinya bertumpuk cukup tebal loh. Mana? Oh, ini dia. Bertumpuknya segini. Ya, dan kemudian saling bertumpuknya, dan kemudian tumpuk dari atas. Ini membuat sisi tengahnya ini jadi tebal, berarti 3 karton yang ada di sini. Oke, sepanjang dari sini 3 karton lumayan nih. Jadi kalau kena tembak di situ dia juga nggak gampang loyo. Masih bagus, masih mantap. Itu makanya saya desainnya seperti itu. Gitu loh. Nah, kalau pakai model kayak gini, saya biasanya pin pakunya saya di sini sama di ujung di sini, dua kiri kanan, udah ya. Ini ada logo casternya kan nggak apa-apa, jadi kena paku nanti saya hajar aja cuek di situ, udah. Jadi 4 paku kayak biasa ya. Enak kalau pakai kayak gini. Dari situ nanti coba dicabut lagi di sini, wah manteng aja dia kalau pakai karton, nggak geser. Oke.